Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmawana. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekuivalensi logika. Apa itu ekuivalensi? Ekuivalen adalah dua atau lebih kenyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua kalimat tersebut disebut ekuivalen secara logika jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat, misalnya, jika P dan Q adalah kalimat yang ekuivalen, maka ditulis dengan P ekuivalen dengan Q. Ini adalah sama hukum ekuivalen. Jika P ekuivalen dengan Q, maka Q ekuivalen dengan P. Jadi dua atau lebih pernyataan majemuk yang punya nilai kebenaran yang sama disebut untuk ekuivalensi logika. Selanjutnya ada hukum-hukum ekuivalensi. Ekuivalensi sendiri memiliki 14 hukum. Pertama ada hukum komutatif, yaitu hukum kebalikan. Di P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Jadi ini posisinya ditukar ya. Tapi tidak berlaku dengan P implikasi, hukum implikasi. Yang kedua ada hukum asosiatif. Ini berlaku untuk tiga kalimat P, Q, R, dan dipisah dengan kata hubung yang sama. Sini ada dan. Maka posisinya bisa dirubah dimanapun. P dan Q dan R. Ya ini sama saja sebenarnya. Hukum asosiatif ini bisa dipindah. Jadi R ke depan. R dan Q dan P sama saja bisa juga. Semuanya bisa. Tapi tidak berlaku dengan P implikasi Q. Kalau pakai implikasi ini nggak berlaku ya. Selanjutnya ada hukum distributif. Hukum distributif sebagai gampangnya sebetulnya caranya yaitu perkalian ke dalam seperti ini. P dan Q dan E dan Q atau R implikasi ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Kenapa? Karena jika ini dikali ke dalam P dikali P dan Q akan menghasilkan P dan Q, P dan R akan menghasilkan P dan R, dan dipisahkan dengan atau yang berada di antara Q dan R. Di sini. Yang keempat ada hukum identitas. Hukum identitas P dan T. P dan T ekuivalen dengan P. Dari apapun nilai P di sini, maka itulah hasilnya. Jika di sini ya false, jika di sini akan false, dan jika di sini true, maka di sini akan true. Kenapa? Karena hukum dan bernilai benar jika keduanya benar. Jika salah satunya di sini false misalnya, di sini juga pasti false, dan di sini true juga akan true dari sini. Sama seperti yang hukum atau. Yang kelima ada hukum ikatan. Ini kebalikan dari hukum identitas. P atau T sudah pasti T. Kenapa? Karena hukum atau bernilai salah, bernilai false jika keduanya false. Jika salah satunya adalah true, maka dia akan true. Sama seperti hukum datat yang dua. Bernilai benar jika keduanya benar, dan jika salah satunya false, maka akan false. Selanjutnya ada hukum negasi. Hukum negasi P dan negasi P bernilai false. Kenapa? Ya seperti yang tadi dibilang, hukum dan bernilai benar jika keduanya benar. Jika salah satunya sudah salah, maka dia akan false. Jika di sini benar, di sini sudah pasti salah karena P bernilai true. Sudah pasti negasi P bernilai false. Kita andai-andai. Dan jika pun nilai P ini false, negasi P udah pasti true. Jadi di sini false, berarti false. Salah satunya false. Karena ini hukum dan, maka akan false. P atau sudah pasti ada salah satu yang true, maka jawabannya adalah true, ekuivalen dengan true. Dan ada hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda ini untuk gampangnya dibilang negasi yang dikalikan ke dalam. Negasi dan negasi P relatif.
negasi dari negasi P, negasi dari negasi P dan Q adalah P atau Q. Maaf, atau negasi dari negasi P atau Q adalah P atau Q. Tapi tidak berlaku dengan yang di bawah ini karena negasi di sini hanya milik si P, bukan milik secara keseluruhan. Kalau di sini milik secara keseluruhan karena dipisah kurung. Kalau di sini hanya milik negasi P. Di sini selanjutnya bukan tidak negasi dari ini, tapi ini milik semua yang ada di dalam kurung. Yang ke-8 adalah hukum E dan konteks. P dan P ekuivalen dengan P atau P ekuivalen dengan P. Ya. Sebenarnya ada hukum absorpsi. P dan P atau Q bernilai P, Q atau P, Q dan P atau Q bernilai Q. Yang ke-10 ada hukum negasi true false. Negasi dari true dapat si false, negasi false dapat si true. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Negasi P dan Q. Ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kenapa? Jika negasi dikalikan ke dalam akan menghasilkan negasi P. Negasi dari dan yaitu atau. Negasi dari dan adalah atau. Dan negasi dari Q adalah negasi Q. Maka hasilnya akan P, negasi P atau negasi Q. Itu hukum De Morgan. Sama seperti ini. Negasi P, negasi dari atau adalah dan. Negasi dari negasi Q adalah Q. Soalnya ada hukum implikasi. P implikasi Q akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Syaratnya adalah penyebut dinegasikan dan lambang dirubah menjadi atau. P dinegasikan negasi P, lambang dirubah menjadi atau. Negasi P atau Q. Dan yang akibatnya tetap sama. Penyebab di sini, maaf, bukan penyebab. 13 ada hukum kontraposisi, yaitu kedua posisinya ditukar dan dinegasikan. P implikasi Q akan ekuivalen dengan negasi Q karena posisinya ditukar dan dinegasikan. Implikasi P dan dinegasikan. Jadi negasi Q atau P. Sama seperti ini, A implikasi negasi B akan ekuivalen dengan B karena negasi dari negasi B adalah B. Implikasi negasi dari A adalah negasi A. Selanjutnya ada hukum B implikasi. Hukum B implikasi ini supaya mudah dibuatnya kan, nggak supaya mudah, emang hukum seperti ini. B implikasi dengan Q ekuivalen dengan P implikasi Q dan ini syaratnya dan dipisah Q implikasi P. Jadi di sini P satu di depan, satu di belakang. Q satu di depan, satu di belakang. Dan lambangan dirubah menjadi implikasi. Dan di antara kedua kurung digunakan lambang dan. Contoh soal yang pertama, negasi dari negasi P dan Q atau P atau Q dan P atau Q. Apakah dia ekuivalen dengan P? Di sini kita menggunakan hukum De Morgan yang atasnya. Negasi P, negasi dari negasi P adalah P, negasi dari dan adalah atau, dan negasi dari Q adalah negasi Q. Dan P dan Q ini belum bisa kita rubah apapun. Jadi akan kita rubah lagi. Ini kita bisa menggunakan hukum distributif karena di sini ada P dan dipisah dari EP atau P atau.
Jadi bisa dengan dan P atau yang di luar. Negasi Q dan Q dalam kurung. Kalau positif. Negasi Q dan Q sudah pasti bernilai false karena ini merupakan hukum ikatan. Hukum negasi. Maaf. Jika salah satu ada bernilai true, maka negasinya bernilai false dan di sini hukum dan maka pasti false. P dan false. Negasi. Selanjutnya dan false adalah hukum identitas atau false karena jika P di sini T maka P di sini juga T. Jadi P jadi negasi P negasi dari negasi P dan Q dan P atau Q ekuivalen dengan P terbukti. Soal nomor 2, negasi dari negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q atau P dan Q. Ya, dia ekuivalen dengan P dan Q. Kita akan melakukan hukum distributif, yaitu jadi negasi dari negasi P dan Q atau negasi Q atau P dan Q. Kita melakukan hukum distributifnya di sini. Jadi di sini diabaikan dulu. Negasi P dan Q. Negasi P, dekat kurung, Q atau negasi Q. Dan P dan Q kita turunin. Selanjutnya, kita melakukan hukum negasi. Q atau negasi Q nilai true. Negasi dari negasi P dan true atau P dan Q. Jika kita melakukan hukum identitas, maka negasi P dan T adalah sudah pasti negasi P karena kita melakukan hukum identitas. Jika dan harus bernilai benar keduanya. Jika salah satu benar, belum tentu negasi P ini bernilai benar, true. Jadi negasi P dan P dan Q. Kita melakukan hukum negasi ganda. Negasi P, negasi dari negasi P adalah P. P dan Q bisa kita rubah dengan hukum asosiatif supaya P dan P yang bertemu. P dan P sama dengan P. Sama dengan huruf imperten. Dan Q. Ini terbukti. Jadi negasi dari negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q dan P dan Q ekuivalen dengan P dan Q. Soal nomor 3 atau soal terakhir. Buktikan ekuivalen menggunakan hukum ekuivalensi. P implikasi Q implikasi R. Apakah ekuivalen dengan P dan Q implikasi R? Kita menggunakan hukum implikasi di sini awal. Kita akan merubahin dalam kurung dulu. P implikasi negasi Q atau R itu hukum implikasi. Q-nya diubah jadi negasi, lambang implikasi diubah menjadi atau. Ekuivalen dengan P, Q, dan selanjutnya dari negasi P implikasi negasi Q dan R bisa kita rubah lagi menggunakan hukum implikasi lagi, yaitu negasi P ini dirubah jadi atau dan ini tetap. Lalu kita menggunakan hukum asosiatif di mana P dan negasi P atau Q atau R. Kita bisa menggunakan hukum asosiatif karena di sini atau dan atau. Lalu kita bisa menggunakan hukum De Morgan. Jika hukum De Morgan dikeluarkan, maka akan menghasilkan negasi P dan Q. Nah, atau R. Apakah dia ekuivalen dengan P dan Q dan R? Kita lihat
Kita menggunakan lagi hukum implikasi di sini. Negasi Q atau R. Jadi ini dianggap satu kalimat seperti misalnya ini dianggap dari P dan ini Q. Maka negasi dari P atau Q di sini jika diubah menjadi hukum implikasi maka P dan Q implikasi R. Ini terbukti. Sekian penjelasan dari saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdian. Saya akan menjelaskan tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Converse. Yang pertama converse. Converse adalah pernyataan yang diperoleh dari membalikkan implikasi. Inverse adalah negasi dari pernyataan implikasi. Sedangkan kontraposisi adalah kebalikan dan negasi dari sebuah implikasi. Kita langsung masuk ke contoh soalnya biar kita lebih mudah untuk memahaminya. Contoh pertama di sini, jika n habis dibagi 6, maka n habis dibagi 2 dan 3. Langkah pertamanya kita buat dulu premisnya. Premis pertama, n habis dibagi 6. Premis kedua, n habis dibagi 2. Premis ketiga, n habis dibagi 3. Nah, selanjutnya kita ubah dulu soalnya menjadi sebuah pernyataan implikasi. Jadi pernyataan implikasinya adalah P implikasi buka kurung Q dan R. Langkah selanjutnya kita tinggal converse, inverse, dan kontraposisikan. Jadi bentuk converse-nya Q dan R implikasi P. Karena converse itu kan dibalik yang sebelah kirinya dibalik ke sebelah kanan, yang sebelah kanannya dibawa ke kiri. Selanjutnya kita buat yang inverse-nya. Inverse-nya berarti jawabannya negasi P implikasi negasi Q dan R. Kenapa? Karena inverse itu kan ditambah negasi ya. Berarti dari pernyataan premis di atas tadi, P negasi Q dan R masing-masing sisi ditambahkan negasi. Berarti negasi P implikasi negasi Q dan R. Untuk kontraposisi dia digabung ya, converse sama inverse. Jadi jawabannya negasi Q dan R implikasi negasi P. Kawan-kawan boleh mengkonverskan dulu baru inverse, boleh juga, atau inverse dulu baru converse, bagaimana mudah-mudah kawan. Kita lanjut ke contoh kedua. Jika harga beras tidak naik, maka tidak mungkin harga bahan pokok dan harga BBM naik. Seperti biasa kita buat dulu premisnya. Premis pertama, harga beras naik. Premis kedua, harga bahan pokok naik. Premis ketiga, harga BBM naik. Setelah itu kita ubah soal tadi menjadi pernyataan implikasi. Jadi pernyataan implikasinya adalah negasi A implikasi negasi B dan C. Selanjutnya kita buat converse, inverse, dan kontraposisinya. Bentuk converse-nya adalah negasi B dan C implikasi negasi A. Karena kayak yang saya bilang tadi, converse itu kan dibalik ya, yang sebelah kiri menjadi sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Selanjutnya untuk inverse, inverse dari pernyataan implikasi di atas berarti A implikasi B dan C, karena dia kan ditambah negasi. Negasi A dinegasikan berarti kan hilang negasinya. Sebelahnya berarti negasi B dan C dinegasikan berarti hilang juga negasinya. Berarti jawabannya A implikasi B dan C.
Untuk yang kontraposisi digabung converse dan inverse-nya. Berarti jawabannya adalah B dan C implikasi A. Kita conversekan dulu baru diinverskan. Boleh juga kawan-kawan kalau mau menginverskan dulu baru dikonverskan. Contoh soal ketiga, buka kurung negasi A atau Q. Implikasi buka kurung B atau negasi A. Berarti bentuk konversnya adalah B atau negasi A, implikasi buka kurung negasi A atau Q. Ini converse kan kayak saya bilang tadi, dibalik dia. Yang sebelah kiri menjadi sebelah kanan, yang sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Selanjutnya untuk inverse, berarti inverse-nya A atau negasi Q, implikasi buka kurung negasi B atau A. Karena inverse ditambahkan negasi dia. Setiap sisinya ditambahkan negasi. Karena di sini ada kurung-kurung, berarti negasinya dikalikan ke dalam. Berarti kan negasi A dinegasikan, berarti kan jadinya A. Atau Q dinegasikan, berarti negasi Q. Yang sebelahnya lagi gitu juga. B dinegasikan menjadi B, atau negasi A kan dinegasikan menjadi A. Selanjutnya untuk kontraposisinya, kan kontraposisi itu gabungan dari converse dan inverse. Dia dibalikkan, habis itu ditambahkan negasi. Di sini kita lihat aja yang negasi kan, habis itu kita lihat aja yang inverse-nya, habis itu kita converse-kan biar lebih mudah dia. Berarti jawabannya B atau negasi A, implikasi negasi A atau Q. Itulah 3 contoh dari soal-soal converse, inverse, dan kontraposisi. Sedikit saya ulang, converse itu kita balikkan ya, sebelah kiri menjadi sebelah kanan, dan sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Kalau yang inverse, dia ditambahkan negasi, di setiap sisinya ditambahkan negasi. Kalau kontraposisi itu kita negasikan dan kita balikkan setiap sisinya. Dan yang kontraposisi gabungan dari converse dan inverse, berarti dia dinegasikan dan dibalikkan. Kawan-kawan boleh membalikkan dulu baru menambahkan negasi, dan boleh juga menegasikan dulu baru membalikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ejul Gufran, NIM 210705-027. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi argumen pada mata kuliah logika informatika. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang validasi argumen, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian-pengertian yang ada pada validasi argumen. Pengertian-pengertian tersebut diantaranya ada pengertian argumen. Pengertian argumen adalah kumpulan dari beberapa fakta atau premis yang memiliki kesimpulan. Lalu ada pengertian hipotesa, kumpulan beberapa premis atau fakta. Pengertian premis yaitu kalimat yang berisi fakta-fakta yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Lalu yang terakhir pengertian baris kritis, yaitu baris yang semua hipotesa bernilai benar. Lalu di bawah ada contoh. Sini ada premis 1, premis 2, dan premis kesimpulan. Premis 1, Andika pergi sekolah. Premis 2, Andika naik sepeda. Premis kesimpulan, Andi pergi sekolah dan naik sepeda. Nah, di sini
premis diartikan sebagai kalimat yang berisi fakta-fakta yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Jadi, premis 1, Andi pergi sekolah, dan premis 2, Andi naik sepeda, merupakan premis. Lalu hipotesa. Hipotesa adalah kumpulan beberapa premis atau fakta. Jadi kita tahu premis 1 dan premis 2 itu berupa fakta. Jadi premis 1 dan premis 2 merupakan hipotesa. Lalu argumen. Argumen adalah kumpulan dari beberapa fakta atau premis yang memiliki kesimpulan. Jadi argumen bisa kita artikan sebagai hipotesa yang memiliki kesimpulan. Jadi di sini hipotesa dan kesimpulan ketiganya ini atau keduanya ini merupakan argumen. Lalu kita lanjutkan ke tahapan membuktikan valid tidaknya sebuah argumen. Dalam validasi argumen kita dituntut untuk menentukan apakah argumen tersebut valid atau tidak. Jadi cara untuk menentukan apakah argumen itu valid atau tidak memiliki 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu tentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat. Lalu tahapan kedua, buatlah tabel kebenaran. Tahapan ketiga, carilah baris kritis. Nah, baris kritis diartikan sebagai baris semua hipotesa yang bernilai benar. Tahapan keempat, jika baris kritis dan kesimpulan sama-sama bernilai benar, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Tahapan kelima, tentukan valid atau invalid. Nah, sekarang kita akan menerapkan tahapan-tahapan ini atau kelima tahapan ini. Kita masuk ke contoh validasi argumen. Contoh 1. Tentukan apakah argumen berikut valid atau tidak. Di sini ada ekspresi logika, yaitu premis 1 P disjungsi Q dan premis 2 P implikasi R. Premis kesimpulan adalah R. Di sini kita sudah menentukan hipotesa dan kesimpulannya. Hipotesanya yaitu premis 1 dan premis 2, dan kesimpulannya yaitu premis kesimpulan. Jadi kita telah melewati tahapan yang pertama. Kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu membuat tabel kebenaran. Nah, pada tabel kebenaran pada awal di sini kita memiliki 3 variabel, yaitu variabel P, Q, dan R. Lalu di sampingnya ada P disjungsi Q yang syaratnya yaitu apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka hasilnya salah atau false. Lalu premis 2 yaitu P implikasi R yang syaratnya yaitu apabila P ini bernilai true dan R bernilai false, maka hasilnya adalah false. Setelah kita membuat tabel kebenaran, selanjutnya tahapan ketiga yaitu membuat atau mencari baris kritis. Nah, baris kritis tadi diartikan sebagai baris yang semua hipotesanya bernilai benar. Maka di sini kita lihat di premis 1 dan premis 2. Premis 1 dan premis 2 kita lihat di baris pertama itu sama-sama true. Maka ini dikatakan sebagai baris kritis. Kita lihat di baris kedua tidak sama-sama true, maka bukan baris kritis. Di baris ketiga sama-sama true, maka ini baris kritis. Baris keempat bukan baris kritis. Baris kelima dan baris keenam merupakan baris kritis. Baris ketujuh dan baris kedelapan bukan baris kritis. Lihat. Nah, jadi baris kritis adalah baris pertama, baris ketiga, baris kelima, dan baris keenam. Setelah kita berhasil mencari baris kritis, selanjutnya kita tentukan apakah baris kritis ini dan kesimpulan memiliki apakah sama true. Di sini baris kritis adalah apabila premis 1 dan premis 2 sama-sama true. Maka apabila kesimpulannya sama juga bernilai true, maka hasilnya valid. Kita lihat di baris 1, 3, 5, dan 6. Di baris pertama, di kesimpulan bernilai true, maka ini valid. Di baris ketiga, ini true, maka ini valid. Di baris kelima, ini true, maka ini valid. Di baris keenam, ini false, maka ini tidak valid. Dikarenakan ada satu saja baris kritis dan kesimpulan yang bernilai false, maka argumen ini dinyatakan valid. Jadi, argumen ini dinyatakan invalid karena garis kritis dan kesimpulan tidak benar memiliki nilai true. Lalu contoh kedua,
pada validasi argumen, di sini ada contoh kalimat yang ada kalimatnya. Di sini Smith adalah seorang dokter atau dukun. Smith bukan seorang dukun, jadi Smith adalah seorang dokter. Nah, setelah kita melihat kalimat ini, selanjutnya kita akan membuat variabel proposisi seperti ini. Nah, ini adalah variabel proposisi. P, Smith adalah seorang dokter, diambil dari sini. Lalu Q, Smith adalah seorang dukun. Smith adalah seorang dukun. Karena ini atau. Jadi, bisa jadi dokter, bisa jadi dukun. Setelah kita membuat variabel proposisi, sekarang kita buat ekspresi logikanya atau lambang-lambangnya seperti ini. Sini ekspresi logikanya premis 1 yaitu P disjunksi Q dan premis 2 negasi Q. Lalu premis kesimpulan adalah P. Lalu kita lanjutkan. Setelah ini adalah tahapan pertama yaitu mencari hipotesa dan kesimpulan. Lalu kita cari ke tahapan kedua yaitu membuat tabel kebenaran. Nah, di sini saya sudah membuat tabel kebenaran yaitu ada dua variabel yaitu variabel P dan variabel Q. Lalu di sebelahnya ada negasi Q yaitu kebalikan dari Q dan yang terakhir yaitu premis 1. Di premis 1 ini adalah P disjunksi Q yang syaratnya yaitu apabila P bernilai false dan Q bernilai false maka hasilnya false. Setelah kita membuat tabel kebenaran, selanjutnya kita akan mencari yang mana baris kritisnya. Nah, di baris kritis, kita akan melihat di premis 1 dan premis 2. Maka kita lihat di baris pertama apakah true keduanya. Bukan. Maka baris pertama bukan baris kritis. Di baris kedua sama-sama true, maka ini baris kritis. Baris ketiga, keempat, dan kelima bukan baris kritis karena tidak sama-sama true. Di baris keenam merupakan baris kritis. Di baris ke-7 dan baris ke-8 bukan baris kritis. Jadi baris kritis yang kita dapat yaitu baris kedua dan baris ke-6. Setelah kita dapat baris kritis, maka kita akan tentukan baris kritis dan kesimpulan apakah sama-sama bernilai true. Nah, kita lihat di kesimpulan. Pada kesimpulan di baris kedua ini true, maka ini valid. Pada baris ke-6 ini true, maka ini valid. Jadi, argumen ini dinyatakan valid karena baris kritis dan kesimpulan benar memiliki nilai true. Kita lanjut ke contoh 3 validasi argumen. Di sini ada ekspresi logika yaitu premis 1 P implikasi Q disjunksi negasi R dan premis 2 Q implikasi P konjungsi R. Premis kesimpulan P implikasi R. Di sini sudah terbuat tahapan pertama yaitu menentukan hipotesa dan kesimpulan. Kita lanjut ke tahapan kedua yaitu membuat tabel kebenaran. Di sini sudah ada tabel kebenarannya. Di sini ada 3 variabel yaitu variabel P, Q, dan R. Lalu ada negasi R yaitu kebalikan dari R. Ada Q disjunksi negasi R yaitu apabila Q bernilai salah dan negasi R bernilai salah maka hasilnya salah atau false. Lalu ada P konjungsi R syaratnya apabila P bernilai true dan R bernilai true maka hasilnya true. Sini ada premis 1 yaitu P implikasi Q disjunksi negasi R. Apabila P bernilai true dan Q disjunksi negasi R bernilai false maka hasilnya false. Premis 2 Q implikasi P konjungsi R yaitu syaratnya apabila Q bernilai benar atau true dan akibatnya yaitu P konjungsi R bernilai false maka hasilnya false. Dan premis kesimpulan yaitu P implikasi R apabila P bernilai true dan R bernilai false maka hasilnya false. Setelah kita membuat tabel kebenaran, selanjutnya kita mencari baris kritis. Nah, kita lihat di premis 1 dan premis 2. Premis 1 dan premis 2 di baris pertama itu sama-sama true, maka ini baris kritis. Di baris kedua tidak sama-sama true, maka bukan baris kritis. Di baris ketiga sama-sama true, maka ini baris kritis. Baris keempat, kelima, dan keenam bukan baris kritis, karena tidak sama-sama true. Di baris ke-7 dan baris ke-8 itu baris kritis, karena sama-sama true. Kita lihat, baris kritis yang didapat adalah baris 1, baris ketiga, baris ke-7, dan baris ke-8. Dan setelah kita dapat baris kritisnya, selanjutnya kita menentukan baris kritis dan kesimpulan apakah sama-sama true.
Kita lihat di kesimpulan di baris pertama itu true, maka invalid. Di baris ketiga itu true, maka valid. Di baris ke-7 dan ke-8 itu true, maka invalid. Jadi, argumen ini dinyatakan valid karena baris kritis dan kesimpulan benar memiliki nilai true. Ini saja yang dapat saya jelaskan tentang validasi argumen. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Gufran, NIM 2107050027. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembalikan pada mata kuliah Logika Informatika. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, di sini ada pengertian strategi pembalikan. Strategi pembalikan atau refutation strategi digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika dalam argumen, serta memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Dengan adanya strategi pembalikan, maka akan ada perlawanan opposite dari kesimpulan yang tidak cocok dengan premis-premis atau tidak konsisten. Lalu adapun cara kita menetapkan valid tidaknya argumen pada strategi pembalikan. Seperti pada pengertian, tahapan kita menetapkan valid tidaknya argumen pada strategi pembalikan sama dengan validasi argumen. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada kesimpulannya. Sini ada cara-caranya. Yang pertama, kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Jadi, pada kesimpulannya kita beri nilai false terlebih dahulu. Lalu, cara kedua, tentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat. Ketiga, buatlah tabel kebenaran. Keempat, carilah baris kritis. Kelima, jika semua baris kritis kesimpulan bernilai false, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Dan yang cara keenam yaitu tentukan valid atau invalid. Sekarang kita akan menggunakan cara-cara ini pada contoh selanjutnya. Yaitu sekarang contoh strategi pembalikan. Contoh 1. Di sini ada ekspresi logika. Pada ekspresi logika ini ada premis 1 yaitu P disjunksi Q dan premis 2 P implikasi R. Premis kesimpulan R. Jadi pada cara pertama yaitu menegasikan kesimpulan. Jadi R menjadi negasi R. Cara kedua yaitu menetapkan hipotesa dan kesimpulan. Di sini sudah ditetapkan. Lalu cara ketiga yaitu membuat tabel kebenaran. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya. Di sini ada 3 variabel yaitu variabel P, Q, dan R. Lalu premis 1 P disjunksi Q yang syaratnya yaitu apabila P bernilai false dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Lalu premis 2 yaitu P implikasi R. Apabila P bernilai true dan R bernilai false, maka hasilnya false. Lalu di PK yaitu negasi R. Negasi R yaitu kebalikan dari R. Nah, setelah kita membuat tabel kebenaran ini, selanjutnya kita menetapkan atau menentukan baris kritisnya. Baris kritisnya kita tahu artinya yaitu baris semua hipotesa bernilai true. Maka kita lihat di premis 1 dan premis 2. Sini. Premis 1 true. Premis 2 true. Maka karena premis 1 dan premis 2 sama-sama true, maka di baris pertama dinyatakan baris kritis. Kita lihat di baris kedua tidak sama-sama true, maka bukan baris kritis. Di baris ketiga adalah baris kritis. Baris keempat bukan baris kritis. Baris kelima dan baris keenam itu ada baris kritis. Baris ketujuh dan baris ke-8 bukan baris kritis.
Jadi, baris kritis yang kita dapatkan adalah baris pertama, baris ketiga, baris kelima, dan baris keenam. Nah, setelah kita dapat baris kritis ini, cara kelima yaitu menentukan apakah baris kritis dan kesimpulan bernilai sama. Tentukan baris kritis dan kesimpulan. Jika kesimpulan bernilai false atau kebalikan dari baris kritis, maka argumen ini dinyatakan valid. Kita lihat di kesimpulan. Di sini di baris pertama itu bernilai false, maka ini valid. Di baris kedua ini false, jadi ini valid. Di baris kelima ini false, maka ini valid. Di baris keenam ini true, maka ini dinyatakan invalid karena di kesimpulan terdapat nilai true di baris kritisnya. Jadi, argumen ini dinyatakan invalid karena semua baris kritis kesimpulan tidak benar bernilai false. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, strategi pembalikan. Di sini ada kalimatnya. Jika Persebaya menang Liga Indonesia, maka para bonek akan senang. Para bonek akan rusuh jika Persebaya kalah Liga Indonesia. Persebaya menang Liga Indonesia. Dengan demikian, para bonek tidak rusuh. Nah, setelah kita lihat kalimat ini, selanjutnya kita buat variabel proposisi. Nah, pada variabel proposisinya yaitu P, Persebaya menang Liga Indonesia. Q, para bonek akan senang. R, para bonek akan rusuh. Nah, kita buat variabel proposisinya. Sekarang kita membuat ekspresi logikanya atau lambang-lambangnya. Di sini premis 1 yaitu P implikasi Q. Jadi jika Persebaya menang Liga Indonesia maka para bonek akan senang. Jadi P implikasi Q. Premis 2 yaitu R implikasi negasi P, yaitu para bonek akan rusuh jika Persebaya kalah Liga Indonesia. Premis 3 yaitu P, yaitu Persebaya menang Liga Indonesia. Simpulannya yaitu negasi R, yaitu para bonek tidak rusuh. Nah, di sini cara pertama yaitu menegasikan kesimpulan. Jadi negasi R menjadi R. Lalu kita lanjutkan ke cara kedua yaitu menentukan hipotesa dan kesimpulan. Di sini sudah ditentukan mana hipotesa mana kesimpulan. Ini hipotesanya di premis 1, premis 2, dan premis 3, dan kesimpulannya itu yaitu R. Selanjutnya di cara ketiga yaitu menentukan atau membuat tabel kebenaran. Ini saya sudah membuat tabel kebenarannya. Di sini ada 3 variabel yaitu P, Q, dan R. Lalu ada negasi P, kebalikan dari P, negasi R, kebalikan dari R, lalu P implikasi Q, syaratnya yaitu apabila P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Di sini juga ada premis 2 yaitu R implikasi negasi P, yaitu apabila R bernilai benar dan negasi P bernilai false, maka hasilnya adalah false. Lalu setelah kita membuat baris kritis ini, setelah itu kita akan menentukan baris kritisnya. Di sini baris kritisnya kita lihat di premis 1 dan premis 2. Apakah ada nilai yang sama? Di bilangan pertama, di baris pertama itu tidak ada yang sama, maka bukan baris kritis. Di baris kedua itu baris kritis karena itu sama true dan true. Di baris ketiga sampai baris ke-8 itu bukan bilangan bukan baris kritis karena tidak sama nilainya. Lalu setelah kita membuat atau menyelesaikan tabel kebenaran ini, selanjutnya setelah kita mencari baris kritisnya, kita menentukan kesimpulan. Kesimpulan ini diharuskan harus bernilai false. Maka kita lihat di baris kedua. Di baris kedua di kesimpulannya itu false. Maka ini dinyatakan valid. Jadi argumen ini dinyatakan valid karena semua baris kritis kesimpulan benar bernilai false. Kita lanjut ke contoh 3, strategi pembalikan. Sini ada kalimatnya.
Jika Ariel Noah mengadakan konser, maka penonton akan datang. Harga tidak terlalu tinggi. Jika Ariel Noah mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, jika Ariel Noah mengadakan konser, maka penonton akan datang. Setelah kita melihat kalimat ini, saatnya kita membuat variabel proposisi. Variabel proposisinya P, Ariel Noah mengadakan konser, Q, penonton akan datang, dan R, harga terlalu tinggi. Setelah itu kita membuat ekspresi logika. Ekspresi logika di sini yaitu premis 1 P implikasi Q, premis 2 negasi R, premis 3 P implikasi negasi R, lalu premis kesimpulan P implikasi Q. Lalu cara pertama yaitu menegasikan kesimpulan. Jadi ini negasi P implikasi Q. Nah, setelah itu menentukan hipotesis dan kesimpulan, sini sudah dapat premis 1, premis 2, premis 3 merupakan hipotesa, lalu kesimpulannya yaitu negasi P implikasi Q. Selanjutnya, cara ketiga yaitu membuat tabel kebenaran. Sini tabel kebenarannya. Sini ada 3 variabel yaitu variabel P, Q, dan R. P, Q, dan R. Lalu ada negasi P yaitu kebalikan dari P, negasi R kebalikan dari R, dan P implikasi Q. Yang syaratnya yaitu apabila P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Lalu ada premis 3 yaitu P implikasi negasi R. Apabila P bernilai true dan negasi R bernilai false, maka hasilnya false. Lalu ada premis kesimpulan yaitu negasi P implikasi Q. Itu kebalikan dari P implikasi Q. Setelah kita membuat tabel kebenarannya, sekarang kita mencari baris kritisnya. Yaitu yang mana kita melihat di premis 1, premis 2, dan premis 3. Apakah ada nilai yang sama? Di baris pertama itu di premis 1, premis 2, dan premis 3 tidak memiliki nilai yang sama. Di baris kedua memiliki nilai sama. Maka baris kedua masuk ke baris kritis. Baris ketiga dan baris keempat juga baris kelima bukan baris kritis karena tidak ada nilai yang sama. Di baris keenam merupakan baris kritis karena memiliki nilai yang sama. Baris ketujuh bukan baris kritis. Lalu baris ke-8 merupakan baris kritis. Jadi baris kritis yang kita dapat yaitu baris kedua, baris ke-6, dan baris ke-8. Setelah kita menentukan baris kritisnya, sekarang kita melihat kesimpulan pada baris kritis. Kita lihat di kesimpulan, apabila nilainya false, maka argumen ini dinyatakan valid. Kita lihat kesimpulan di baris kedua, yaitu false, maka ini valid. Di baris ke-6 ini false, jadi ini valid. Di baris ke-8 ini false, maka ini valid. Jadi argumen ini dinyatakan valid karena semua baris kritis kesimpulan benar bernilai false. Jadi ini saja yang dapat saya jelaskan tentang strategi pembalikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarjabna akan menjelaskan tentang inferensi logika. Inferensi adalah penarikan kesimpulan yang melibatkan pernyataan tunggal atau majmuk yang saling berrelasi berhubungan, di mana pernyataan-pernyataan tersebut telah diketahui kebenarannya. Di inferensi logika ada 9 rumus. Yang pertama adalah modus ponen. Promis 1 sama dengan P implikasi Q. Promis 2 sama dengan P. Promis kesimpulan adalah Q. Yang kedua ada modus tolen. Promis 1 sama dengan P implikasi Q, promis 2 negasi Q, promis kesimpulannya adalah negasi P. Yang ketiga ada penambahan disjungtif. Promis 1 sama dengan P, promis kesimpulannya sama dengan P atau Q. Yang keempat ada penyederhanaan konjungtif. Promis 1 sama dengan P dan Q, promis kesimpulan P atau P boleh atau Q juga boleh. Kita sesuaikan dengan soal. Yang kelima ada konjungsi. Promis 1 sama dengan P, promis 2 sama dengan Q, promis kesimpulan P dan Q. Juga boleh dibalik Q dan P. Yang keenam ada silogisme hipotesis. Promis 1 sama dengan P implikasi Q, promis kedua
sama dengan Q implikasi R. Promis kesimpulan sama dengan P implikasi R. Di hukum silogisme hipotesis yang perlu sangat kita ingat atau wajib diingat adalah promis satu akibatnya sama dengan promis dua penyebab. Jadi di promis satu akibatnya adalah Q sama dengan di promis 2 di penyebabnya adalah Q juga. Berarti sama promis kesimpulannya adalah selain dari itu. Jadi P implikasi R. Ya, selanjutnya ada hukum silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif dibagi kedua makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Makna sempit, promis 1 P atau negasi P, promis 2 adalah negasi P. Promis kesimpulannya adalah negasi P. Di makna luas, promis 1 sama dengan P atau Q, promis 2 sama dengan negasi P. Promis kesimpulan adalah Q. Yang perlu diingat, jika ada dua yang bertolak belakang di hukum silogisme disjungtif ini, maksudnya jika ada yang dari P1, P2 bertolak belakang, maka selain itu jawabannya. Nah, kita lihat di makna sempit. P promis pertama sama dengan P. Di promis kedua sama dengan negasi P. Berarti ini bertolak belakang, maka jawabannya adalah di promis 1 negasi P. Makna luas juga begitu. Promis pertama adalah P atau Q. Berarti kita ambil yang P. Promis kedua sama dengan negasi P. P bertolak belakang dengan negasi P. Berarti kesimpulannya adalah Q. Q di promis pertama. Ya. Yang terakhir ada hukum dilema. Di hukum dilema ada 3 promis dia. Yang pertama, promis 1 sama dengan P atau Q. Promis kedua, P implikasi R. Promis ketiga, Q implikasi R. PK-nya adalah R. Nah, di sini kita dapatkan PK-nya adalah R. Premis yang diataukan. Nah, berarti di premis 1 kan ada P atau Q. Berarti premis yang diataukan tersebut harus jadi penyebab di premis lain. Ya, P atau Q ini berarti P atau Q mereka harus menjadi penyebab di premis lain. Coba kita lihat di P2. Promis 2 sama dengan P implikasi R. Berarti ini P-nya penyebab. Berarti udah ada satu P pada promis pertama menjadi penyebab di promis kedua. Kita lihat ke promis 3, ada Q Q implikasi R. Berarti di promis kedua ada promis ketiga Q-nya menjadi akibat. Menjadi penyebab di promis ketiga. Berarti yang perlu kita ingat adalah promis yang diataukan. Ya, berarti promis yang diataukan P atau Q harus menjadi penyebab di premis lain. Maka selain itu jawabannya berarti R. R di promis 2, R di promis 2 dan R di promis 3. Sekian untuk rumusnya. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, promis 1 sama dengan R implikasi S. Promis kedua, P implikasi Q. Promis ketiga, negasi Q atau negasi S. Ditanya PK-nya sama dengan. Ini di promis ketiga, kita ubah dulu menggunakan hukum De Morgan. Yang dimana hukum De Morgan adalah hukum kebalikan. Di hukum De Morgan yaitu hukumnya dan
menggunakan hukum atau dan hukum dan. Jika hukum implikasi tidak digunakan. Jadi kita ubah di promis ketiga, negasi Q atau negasi S kita ubah menjadi Q implikasi negasi S menggunakan hukum De Morgan. Penyelesaian. Promis kedua sama dengan P implikasi Q. Promis ketiga yang kita ubah tadi Q implikasi negasi S. Jadi promis kesimpulannya adalah, kita lihat ini sama dengan lambang di lambang sama dengan hukum silogisme hipotesis. Sama dengan hukum silogisme hipotesis yang di mana akibat di P1 sama dengan penyebab di P2. Akibat di P1 sama dengan Q sama dengan penyebab di P selanjutnya, bukan P2, maaf. Di P selanjutnya, di promis selanjutnya, yaitu P3 kalau kita di sini. Berarti promis 2 Q-nya sama dengan di promis 3 Q-nya yang pertama ini. Ini Q yang di promis 2 adalah akibat, dan Q di promis ketiga adalah menjadi penyebab. Nah, maka selain itu jawabannya. Berarti P implikasi negasi S. Kita selesaikan ini menggunakan hukum silogisme hipotesis. Langkah selanjutnya, promis 1 sama dengan P implikasi negasi S. PK2-nya yaitu kesimpulannya itu kita ubah juga menggunakan hukum kontraposisi, yang dimana hukum kontraposisi adalah penyebab dan akibat di balik posisinya. P implikasi negasi S dibalik. Berarti S ditaruh ke yang pertama, P-nya ditaruh ke yang ujungnya. Dan implikasinya tetap. Itu ini, lambang implikasinya tetap. Langkah selanjutnya adalah P1 promis 1 sama dengan R implikasi S. Promis keduanya yang tadi, hasil tadi S implikasi negasi P. Jadi promis kesimpulan ketiganya adalah R implikasi R. Ya, jadi di PK1 sama dengan R implikasi S, PK2 sama dengan S implikasi negasi P. Promis kesimpulan akhirnya atau PK3 sama dengan R implikasi P. Maaf, ini ada double R implikasinya. Ini hapus ya, nggak ada dipakai, cuman R implikasi P. Jadi kesimpulan yang didapat adalah R implikasi P, yaitu menggunakan rumus hipotesis. Selanjutnya contoh kedua. Nanti malam letting 21 latihan futsal atau letting 20 kalah. Titik. Jika letting 20 kalah, maka letting 18 gembira. Titik. Tidak benar letting 18 gembira. Titik. Tentukan kesimpulannya atau PK-nya dari hipotesa tersebut. Langkah pertama adalah tentukan simbol logika. A. Nanti malam letting 21 latihan futsal. B. Sama dengan letting 20 kalah. C. Sama dengan letting 18 gembira. Selanjutnya adalah P1 sama dengan, kita masukkan simbolnya ke kata-kata soal di atas. P1 sama dengan A atau B, yang dimana A nanti malam letting 21 latihan futsal, atau B letting 20 kalah. Titik. Jika ada titik berarti itu pemisah dari premis tersebut. Promis kedua,
Jika letting 20 kalah, maka letting 18 gembira. Nah, berarti jika dan maka, berarti menggunakan implikasi. B. Implikasi C. Nah, yang ke promis ketiga adalah tidak benar letting 18 gembira. Berarti tidak benar negasi C. Langkah keduanya. P promis kedua sama dengan B implikasi C. Promis ketiga negasi C. Nah, jadi PK-nya adalah kita singkat dengan PK1. Negasi B, kita menggunakan rumus Tholen. Yang dimana ada yang bertolak belakang, maka selain itu jawabannya dan dinegasikan. Selanjutnya PK1 sama dengan negasi B. Yang hasil tadi P1 sama dengan A atau B. PK promis kesimpulannya atau PK2 adalah A. Ini menggunakan hukum silogisme disjungtif makna luas, di mana ada yang bertolak belakang, yaitu negasi B sama B, maka selain itu jawabannya berarti A. Langkah ketiga, ubah ke dalam kalimat. PK akhirnya atau P2 tadi A sama dengan, kita lihat di atas di langkah pertama, nanti malam letting 21 latihan futsal. Berarti kesimpulannya adalah A. Nanti malam letting 21 latihan futsal. Contoh ketiga, P1 sama dengan R implikasi S. P2 sama dengan P implikasi Q. P3 sama dengan negasi Q atau negasi S. Kita ubah ini dulu menggunakan hukum De Morgan. Q sama dengan Q implikasi negasi S. Nah, ditanya adalah PK-nya. Penyelesaiannya. Langkah pertama, P2 sama dengan P implikasi Q. P3 Q sama Q implikasi negasi S yang kita ubah tadi menggunakan hukum De Morgan. Ya, PK-nya adalah P implikasi negasi S, yaitu menggunakan hukum silogisme hipotesis, yang dimana akibat di promis pertama sama dengan penyebab di promis kedua, yaitu Q sama dengan yang Q di bawahnya. Langkah kedua, PK1 yang hasil yang di atas tadi sama dengan P implikasi negasi S. PK1-nya kita ubah menggunakan hukum kontraposisi, menjadi S implikasi negasi P. Selanjutnya, promis 1 atau P1 sama dengan R implikasi S. Promis kesimpulannya yang ke-1 tadi, yang sudah kita ubah menggunakan hukum kontraposisi, adalah S sama dengan S implikasi negasi P. Dan PK2-nya adalah, atau kesimpulan selanjutnya adalah R implikasi negasi P. Ini menggunakan hukum silogisme yang dimana seperti tadi juga akibat di P1 sama dengan penyebab di P kedua. S ini sama dengan S di P1 sama dengan S di PK1. Jadi selain itu jawabannya R implikasi negasi P. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Nizam. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi modal. Untuk menentukan validalitas suatu argumen menggunakan operasi modal, kita harus mengikuti langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, misalkan PK bernilai false. Yang kedua, cek dengan hipotesa. Yang ketiga, tentukan validasi argumen. Cara tentukan validasi argumen yaitu apabila misalkan PK yang bernilai false, maka wajib ada satu premis yang bernilai false.
maka itu benar-benar argumen valid. Lanjut ke contoh yang pertama, P1, P implikasi Q. P2, P, PK-nya negasi Q. Langkah pertama yaitu seperti yang kita bilang di awal, kita misalkan PK bernilai false. PK negasi Q, ekuivalensi false. Value Q, ekuivalensi true. Langkah kedua, cek dengan hipotesa. P2, P, ekuivalensi true. Value P, ekuivalensi true. P1, P, implikasi Q, ekuivalensi true. Value P, ekuivalensi true. Value Q, ekuivalensi true. Jadi, P implikasi Q, ekuivalensi true. Langkah ketiga, tentukan validalitas argumen. Merupakan argumen invalid karena PK-nya benar-benar bernilai salah, sehingga tidak memenuhi syarat suatu argumen menjadi valid. Contoh kedua, P1, P implikasi Q. P2, P, PK, Q. Langkah pertama, misalkan PK bernilai false. PK Q ekuivalensi false, value Q ekuivalensi false. Langkah kedua, cek dengan hipotesa. P2, P ekuivalensi true, value P ekuivalensi true. P1, P implikasi Q ekuivalensi true. Value P true, value Q false. True implikasi false, ekuivalensi false. Selanjutnya, tentukan validalitas argumen. Merupakan argumen yang valid karena ketika PK diberi nilai salah, membuat hipotesa bernilai salah. Contoh ketiga, P1, P implikasi Q. P2, R implikasi Q. PK, P atau R implikasi Q. Langkah pertama, misalkan PK bernilai false. PK, P atau R implikasi Q ekuivalensi false. Jadi karena contoh menggunakan operator atau, jadi beberapa kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, value P true, value R ekuivalensi true, value Q ekuivalensi false. Yang kedua, value P ekuivalensi true, value R ekuivalensi false, value Q ekuivalensi false. Yang ketiga, value P ekuivalensi false, value R ekuivalensi true, value Q ekuivalensi false. Langkah kedua, cek dengan hipotesa. Karena pada langkah pertama banyak kemungkinan, jadi kita pilih salah satu aja sampai ada salah satu premis yang bernilai salah. P2, R implikasi Q ekuivalensi true. Jadi true implikasi false, ekuivalensi false. Value R true, value Q false. P2, P implikasi Q ekuivalensi true, true implikasi false, ekuivalensi false. Value P ekuivalensi true, value Q ekuivalensi false. Selanjutnya, tentukan validitas argumen. Merupakan argumen yang valid karena ketika PK diberi nilai salah, membuat hipotesa bernilai salah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.